Serius. Lah, ntar jadinya gimana, Cuk? Monyu Otaku. Halo guys, salam buawang. Belakangan ini ada kabar yang viral di kalangan wibu bahwa Raja Wali TV melalui akun Twitternya mengumumkan akan menayangkan serial anime Boku no Hero Academia. Pasti nih banyak pertanyaan di benak para wibu yang sok idealis dan realis. Halah, pasti ntar banyak sensor, nggak sih? Ngapain ditonton? Halah, nanti dubbingnya pasti jelek, lebih bagus dubbing Jepun. Jadi mending gak usah ditonton. Halah, emangnya lu bisa bikin anime? Gini ya guys, emangnya lu yang sok ngaku wibu di zaman sekarang masih nonton TV? Bacot. Mari kita berpikir objektif. Kira-kira apa yang bakalan terjadi dengan anime Boku no Hero ini jika ditayangkan di TV Indo? Apakah akan berakhir seperti Noragami yang pernah tayang di Indonesia pada tahun 2017 lalu? Berikut prediksinya. Yang pertama, karakter tertentu akan kena blur. Kita berkaca pada Bishamon di Noragami yang kena sensor di bagian penting. Jadi ya nggak menutup kemungkinan hal itu juga bakalan terjadi pada karakter cewek di Boku no Hero. Tampilan cewek-cewek yang terbuka seperti Yorozu Momo, Midnight atau The Lady, Gunung Fujinya bakalan di blur. Tupai jadi-jadian aja di blur, apalagi nih cewek-ceweknya berbentuk manusia. Terus ada yang bilang, sama Tupai kok sangean? Ya mungkin orang yang terangsang sama kayak gitu beneran ada sih. Atau kalau nggak di blur akan di zoom sampai gambarnya pecah. Tapi rempong sih kalau yang ini. Selain karakternya, bisa jadi darah yang muncrat-muncrat juga bakalan disensor. Apalagi si Deku sering lebam-lebam, terus juga patah tulang. Well, ingat ya para wibu sekalian, kita ini hidup di Indonesia, bukan di Week Land, dimana fanservice di sini dianggap sebagai hal yang tabu. Makanya kalian jangan kebanyakan nonton kucing poi peduli. Yang kedua, adegan berantemnya di-cut. Hal ini berkaca kepada Naruto yang juga digituin. Mukul aja belum kena, malah mental duluan. Aneh sih ngelihatnya, jadi nggak khusyuk gitu nontonnya. Yang ketiga, dubbernya sudah akrab di telinga. Ya, karena dubber itu emangnya itu-itu aja. Sih, setahu aku. Mungkin bagi kalian yang udah keseringan nonton anime dub Jepun, pasti bakalan enak dengerin suara dubber Indonya. Ini jelek, mending di-sub. Emangnya lu bisa jadi pengisi suara? Jadi gini ya, aku sebagai anak jebolan 90-an yang cukup sering mantengin anime di TV lokal pas zaman dulu, biasa aja tuh sama dubbing Indo. Jadi ya bayangin aja sih, si Deku suaranya kayak SpongeBob, Uraraka suaranya Sakura, Todoroki suaranya Squidward, terus Bakugo suaranya kayak Tuan Crab. Ya biasa aja gitu, nggak ada yang aneh. Yang keempat, jam tayang mirip Naruto. Ini masih kemungkinan ya, soalnya Boku no Hero sama Naruto itu tipe-tipenya beda tipis. Ini harapan juga sih, paling enggak ya jangan kayak Noragami yang tayang jam 3 dini hari. Siapa yang mau nonton bos jam segitu? Lu kira mirip tayangan pertandingan bola, kagak ada boing-boingnya cu. Ya ada sih, bocil wibu wannabe juga kagak bakal banyak yang niat bangun jam segitu, terus nggak sengaja nyiram air keras ke orang yang baru balik dari masjid. Salah. Maksudnya bangun jam segitu buat nonton sebiji episode anime doang. Terus apakah bakalan seminggu sekali? Atau kemungkinannya ya Senin sampai Jumat gitu? Lah, kalau seminggu udah kemakan 5 episode, terus anime ini bakalan sampai season berapa? Kagak tahu sih. Kayaknya cuma 1 season dulu sih. 13 episode kayak test drive gitu. Lihat hype. Oke, jadi kesimpulannya buat para wibu, kalian patut bersyukur ini ada anime kesukaan kalian bisa masuk TV Indo, waifu kalian bisa masuk TV Indo, bukan malah ngehujat kagak jelas. Ya suka-suka stasiun TV-nya lah, mau nayangin apa enggak, emang masalah buat lo. Gini, mending pas animenya tayang nanti, kita semua atau kalian semua yang suka aja atau ngaku suka banget sama Boku no Hero Academia, bikin gerakan nih buat nonton animenya di televisi. Hal ini sebagai support kita akan penayangan anime di Indonesia. Karena kalau banyak yang nonton anime tersebut, otomatis ratingnya bakal naik. Kalau ratingnya naik, otomatis paling nggak ya season selanjutnya bakalan ditayangin. Kalau season selanjutnya ditayangin dan makin booming, otomatis televisi lokal bakalan berpikir dan tergerak untuk menayangkan anime lain. Sehingga ya kita bisa ngeliat waifu kita di TV lokal. So, mari wibu bergerak.
Tapi aku sendiri masih berharap sih anime-anime kembali menghiasi televisi Indonesia, karena masih banyak anime booming lain yang aman dan layak buat tayang di Indonesia. Contohnya kayak Boku no Pico, enggak, bukan yang ini. Contohnya kayak Haikyuu, Kuroko, Hyouka, Shigatsu wa Kimi no Uso, dan lain sebagainya. Setuju? Apa? Mau protes? Ya kalau ada unek-unek dari kalian, sampaikan aja di kolom komen. Ya udah deh, itu dulu pembahasan mengenai Boku no Pico Academia. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Subscribe.